Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sukses PTN SMA DTBS Putri. Hari ini kita akan mencoba membahas contoh-contoh soal dan latihan soal mengenai teori kinetik gas dan termodinamika. Langsung aja kita buka soalnya dari soal nomor 1. Oke, kita lihat di sini nomor 1. Suatu mesin kalor bekerja dengan membuang panas pada suatu reservoir bersuhu 27 derajat Celcius. Maka bisa saya tuliskan bahwa diketahui pada soal ada reservoir suhu 20 derajat Celcius. Pada reservoir tersebut dibuang sejumlah panas, berarti panas tersebut atau pada reservoir tersebut adalah reservoir yang suhunya rendah, yaitu T2 27 derajat Celcius. Jika kita menginginkan mesin tersebut memiliki efisiensi sebesar 60%, maka yang ditanyakan adalah mesin tersebut harus mengambil kalor dari reservoir yang memiliki suhu berapa. Berarti ketika kalor diambil oleh mesin, maka mesin akan mengambil kalor pada reservoir suhu yang tinggi. Berarti sini yang ditanyakan adalah T1. Maka kita coba jawab pertanyaannya. Nah, untuk mencari efisiensi dari mesin panas atau mesin kalor, untuk mencari efisiensi dari mesin kalor, maka kita bisa gunakan persamaan 1 minus T2 dibagi dengan T1, atau 1 dikurangi dengan suhu pada reservoir suhu yang rendah dibagi dengan reservoir suhu pada reservoir suhu yang tinggi. Atau kita juga bisa menggunakan persamaan 1 dikurangi dengan banyaknya kalor yang dibuang pada suhu yang rendah dibagi dengan banyaknya kalor yang dibuang pada suhu yang tinggi. Tetapi karena pada soal ini kita hanya mengetahui besar suhunya pada suhu yang rendah atau pada reservoir suhu yang rendah, maka kita hanya menggunakan persamaan yang ini. Nu sama dengan 1 minus T2 per T1. Langsung aja kita masukkan Nu-nya sama dengan 1 minus T2 per T1 dengan efisiensi sebesar 60% atau 60/100, atau saya tuliskan langsung 0,6 sama dengan 1 minus T2 per T1. Oke, karena di sini ada angka 1 dan angka 0,6, saya gabungkan keduanya sehingga T2 dan T1 pindah ruas ke sebelah kiri. T2 per T1 sama dengan 1 minus 0,6. Kemudian saya masukkan angkanya. Oh, ternyata angka pada T2 di sini masih dalam derajat Celcius, maka harus kita ubah suhunya itu harus dalam satuan Kelvin, di mana 1 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin, sehingga 27 derajat Celcius jadinya adalah 27 ditambah dengan 273 Kelvin, sehingga untuk 20 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Maka kita masukkan ke dalam persamaan bahwa T2 sama dengan 300, T1 yang kita tanyakan 1 minus 0,6 sama dengan 0,4, sehingga T1 itu sama dengan 300 dibagi dengan 0,4. 0,4 itu sekitar 2/5 ya, berarti 300 dikali 5 dibagi dengan 2 akan sama dengan berapa tuh? 750 Kelvin. Di soal ternyata pilihan jawabannya itu mintanya dalam derajat Celcius, berarti T1 ini harus kita ubah menjadi suhu dengan satuan derajat Celcius, dimana untuk mengubah Kelvin menjadi derajat Celcius
Caranya adalah tinggal menguranginya dengan angka 273, sehingga jawabannya adalah sekitar 477 derajat Celcius. Oke, itu nomor 1. Oke, kita lanjutkan langsung ke nomor yang kedua. Suatu mesin Carnot mempunyai efisiensi 30% dengan temperatur reservoir suhu tinggi sebesar 750 Kelvin. Oke, saya tuliskan yang diketahui. Efisiensi mesin kalornya atau mesin Carnot sama dengan 30%, dan reservoir suhu pada reservoir suhu tinggi adalah 750 Kelvin. Oke, agar efisiensinya naik menjadi 50%, berarti ada keadaan yang berikutnya di mana efisiensinya yang berikutnya atau efisiensi akhir dijadikan 50%, maka yang ditanyakan adalah reservoir suhu tingginya sekarang berapa, atau reservoir suhu tinggi pada keadaan akhir itu sama dengan berapa. Nah, masih kita gunakan persamaan bahwa efisiensi sama dengan 1 minus T2 per T1 seperti pada soal nomor sebelumnya. Tetapi dalam situasi ini kita tahu bahwa efisiensinya itu berubah dari 30% menjadi 50%. Kemudian karena perubahan efisiensi tersebut, maka reservoir suhu tinggi juga nilainya berubah. Tetapi tidak ada kalimat di mana reservoir suhu rendahnya juga ikut berubah, sehingga bisa kita tetapkan bahwa reservoir suhu rendahnya atau T2-nya itu sama dengan konstan. Kalau sama dengan konstan, berarti T2 pada keadaan awal akan sama dengan T2 pada keadaan akhir. Oleh karena itu kita cari dulu besarnya nilai T2 pada keadaan awal, di mana di keadaan awal efisiensinya sama dengan 30%. Berarti efisiensi sama dengan 1 minus T2 per T1 untuk keadaan awal, yaitu 0,3 atau 30% sama dengan 1 minus T2 yang kita cari, T1-nya adalah 750 Kelvin. Berarti T2 per 750 Kelvin akan sama dengan 1 minus 0,3, atau T2 akan sama dengan 0,7 dikali 750 Kelvin. Besar dari hasil perkalian antara 0,7 dikali dengan 750 adalah sekitar 525 Kelvin. Berarti T2-nya sama dengan 525 Kelvin. Dari soal kita dapatkan syarat bahwa T2 pada keadaan awal akan sama dengan T2 pada keadaan akhir. Berarti T2 pada keadaan akhir sama-sama 525 Kelvin. Kemudian kita cari besar nilai T1-nya atau T1 pada keadaan akhir ketika efisiensinya berubah menjadi efisiensi akhir. Dengan menggunakan persamaan yang sama, maka kita masukkan efisiensi akhirnya menjadi 0,5 sama dengan 1 minus T2-nya itu masih 525 konstan dibagi dengan T1 pada keadaan akhirnya yang kita cari atau yang kita tanyakan, sehingga 525 dibagi dengan T1 aksen sama dengan 1 minus 0,5, sehingga T1 aksen akan sama dengan 525 dibagi 0,5 atau sekitar 1050 Kelvin. Kita lihat pilihan jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. 3 bejana isolator memiliki volume yang sama
yaitu V, terhubung satu sama lain dengan menggunakan pipa tipis, di mana hanya bisa mengalirkan gas tetapi tidak bisa menghantarkan panas. Berarti diketahui bahwa ada 3 bejana. Saya namakan 3 bejananya itu adalah bejana 1, bejana 2, dan bejana 3, di mana bejana masing-masing bejana 1, 2, dan 3 memiliki volume yang sama, yaitu V. Berarti saya punya V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Ada 3 bejana, besar volume ketiganya itu sebesar V. Oke, kemudian pada awalnya, berarti sini ada keadaan awal. Saya tuliskan keadaan awal. Pada keadaan awal diketahui bahwa semua bejana berada pada temperatur dan tekanan P0. Berarti semua bejana itu punya suhu T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan T0. Juga tekanannya P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P0. Oke, ini pada keadaan awal. Kemudian temperatur bejana pertama berarti keadaan berikutnya atau keadaan akhir. Sekarang diketahui bahwa pada keadaan akhir kemudian temperatur dari bejana pertama di2 kalikan. Berarti temperatur yang bejana pertama ini sekarang berubah. T1 pada keadaan akhir sama dengan 2 kalinya dari semula, berarti 2 kalinya T0. Kemudian bejana yang kedua, temperatur dari bejana yang kedua di3 kalikan, berarti T2 pada keadaan akhir sama dengan 3 kalinya T0. Sedangkan untuk bejana yang ketiga itu suhunya ditetapkan atau sama, yaitu T3 pada keadaan akhir sama dengan T0. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah sekarang tekanan sistemnya. Oke. Total dari tekanan sistemnya itu berapa? Oke, kita coba jawab. Nah, untuk mencari besar tekanan dari sistem atau besar tekanan total sistem, maka bisa kita gunakan persamaan tekanan 1 akan ditambahkan dengan tekanan 2 ditambahkan dengan tekanan 3 dan seterusnya. Nah, ingat dalam kasus ini ketiga bejana tersebut memiliki volume yang sama, yaitu V. Berarti ketiganya memiliki volume yang konstan, dimana kalau volumenya konstan maka kita punya hubungan melalui hukum Boyle-Gay-Lussac. Dapatkan bahwa P per T sama dengan konstan ya. Kalau misalkan hanya volumenya yang konstan, berarti kita punya P dibagi dengan T itu akan sama dengan konstan. Berarti persamaan, untuk mencari persamaan total sistem itu tidak hanya menggunakan P1 ditambah P2 ditambahkan dengan P3, tapi kita gunakan persamaan bahwa P sistem itu sama dengan P1 per T1 ditambah dengan P2 per T2 ditambahkan dengan P3 per T3. Nah, ini untuk semua keadaan ya. Kalau misalkan ternyata bejananya ada banyak, berarti ditambahkan seterusnya ya. Berarti untuk sistem pada semua keadaan ini hasilnya seperti ini. Nah, karena volumenya konstan, maka berlaku hukum kekekalan, yaitu pada keadaan awal itu akan sama dengan pada keadaan akhir, dimana pada keadaan awal tekanan dan suhu dari masing-masing bejana itu sama dengan T0 dan P0, sedangkan pada keadaan akhir itu suhunya saja yang berubah sedangkan tekanannya sama. Berarti kalau saya masukkan dalam persamaan, maka pada keadaan awal ini saya tandain dulu persamaan yang kita gunakan. Nah, ini adalah prinsip yang akan kita gunakan.
Pada keadaan awal itu ada 3 bejana, berarti ada tekanan awal sistemnya, P awal sistemnya itu harus sama dengan tekanan akhir sistem. Berarti di awal sistem ada P1 per T1 ditambah dengan P2 per T2 ditambah dengan P3 per T3, dimana di keadaan akhir berarti sekarang tekanannya menjadi P1 aksen dibagi dengan T1 aksen ditambah dengan P2 aksen per T2 aksen ditambah dengan P3 aksen dibagi dengan T3 aksen. Oke. Di sini berarti besar tekanan dari sistem. Nah, ini yang ditanyakan adalah total dari P1 aksen ditambah dengan P2 aksen tambah dengan P3 aksen, atau P sistem itu sama dengan P1 aksen ditambah P sistem akhir ya, ditambah dengan P2 aksen ditambah dengan P3 aksen. Nah, ini yang ditanyakan di soal. Pada sebenarnya ini adalah yang ditanyakan di soal, berarti kita nanti cari perjumlahan dari P1 aksen tambah P2 aksen ditambah dengan P3 aksen, atau jadinya adalah P sistem. Oke, kita masukkan nilai masing-masing dari tekanan pada keadaan awal, dimana tekanan pada keadaan awal itu untuk ketiga bejana sama-sama P0, berarti di atas atau di sebelah kiri jadinya P1 jadinya P0, kemudian T1 nya adalah T0 ditambahkan P2 nya berarti P0 juga, ini juga T0. Bejana yang ketiga juga sama-sama P0 dibagi dengan T0. Nah, sedangkan untuk keadaan akhir P1 aksennya masih tetap P1 aksen dibagi dengan T1 aksennya itu adalah 2 kalinya T0 ditambah dengan P2 aksen dibagi dengan 3 kalinya T0 ditambah dengan P3 aksen dibagi dengan T0. Oke, kita masukkan atau kita jumlahkan. Di ruas sebelah kiri ada 3 P0 dan 3 T0, berarti hasilnya adalah 3 kali P0 dibagi dengan T0. Terus dijadikan sama dengan P1 aksen dibagi dengan P2 T0 ditambah dengan P2 aksen dibagi dengan 3 T0 ditambah dengan P3 aksen dibagi dengan T0. Atau dalam ruas yang sebelah kanan ini saya simpulkan atau saya simpelkan menjadi P aksen, yang atas ini P aksen, atasnya juga P aksen, ininya juga P aksen. Atau saya jumlahkan secara ini, secara pecahan ya, maka di bawahnya atau penyebutnya itu adalah 6 dikali dengan T0, kemudian di atasnya ada P1 aksen ditambah dengan P2 aksen ditambah dengan P3 aksen. Sehingga kalau saya masukkan berarti persamaannya jadi 3 P0 per T0 akan sama dengan P1 aksen ditambah dengan P2 aksen ditambah dengan P3 aksen. Oh sorry, ada yang salah ya dari perhitungan yang sebelumnya. Oke, yang ini berarti nggak cuman P1 tambah P2 tambah P3, berarti saya ambil bahwa ini 6 berarti jadinya ini 2 ya, T0 ini 3 T0 berarti 6, berarti 3 P aksen ditambah dengan 2 P aksen ditambah dengan 6 P aksen. Oke, sip. Berarti ini 3 P0 per T0 akan sama dengan 5 ditambah 6 berarti 11 P aksen dibagi dengan 6 kali T0. T0 nya saling menghabiskan sehingga P aksen atau tekanan akhir sistem yang sekarang itu sama dengan 3 dikali dengan P0 dikali 6 dibagi dengan 11, atau hasilnya adalah 18 per 11 dari P0, atau pilihan jawabannya adalah
C. Oke, itu adalah soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Setelah ini kita soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Dimana soal nomor 4 disebutkan bahwa suatu ruangan memiliki ukuran 6 kali 0,5 dikali dengan 3 meter. Berarti saya tuliskan di sini diketahui bahwa volume ruangan dari ruangan tersebut, sama dengan 6 dikali 0,5 dikali dengan 3, yaitu besarnya adalah 9 meter kubik. Oke. Kemudian tekanan udara dalam ruangan tersebut itu adalah 1 atm. Oke. Dan suhunya adalah 300 Kelvin. Jika temperatur naik 100 Kelvin dengan tekanan dipertahankan konstan, maka udara yang meninggalkan ruangan itu sebanyak berapa? Nah, kita lihat di sini berarti kalau temperaturnya naik jadi ditambahkan 100 Kelvin, berarti ada keadaan yang kedua. Berarti pada tekanan 1 atm dan suhu 300 Kelvin itu adalah tekanan pada keadaan awal dan suhunya pada keadaan awal. Nah, di mana suhunya itu naik sebesar 100 Kelvin, berarti T2-nya atau suhu pada keadaan yang kedua itu jadinya adalah 300 ditambah dengan 100, yaitu 400 Kelvin. Yang ditanyakan adalah berapa besar udara atau berapa banyak udara yang meninggalkan ruangan tersebut. Oke, tanya adalah berapa banyak udara dalam bentuk mol, berarti pakainya N atau mencari jumlah molnya. Kita jawab. Nah, dalam soal pada kasus ini kita temukan bahwa tekanan itu dipertahankan konstan. Karena tekanannya dipertahankan konstan, maka perubahan keadaan gas hanya terjadi pada volume atau volumenya dan suhunya saja yang berubah. Tetapi perubahannya masih dalam kondisi yang konstan, atau besar perubahannya akan tetap menyebabkan perubahan yang konstan, sehingga V1 per T1 akan sama dengan V2 per T2. Oke, di sini volume yang pada keadaan awal atau pada keadaan pertama itu sudah dapat sekitar 9 meter kubik. Berarti kita cari bahwa di soal kita sudah dapat bahwa besar volume yang pertama atau volume pada keadaan awal adalah 9 meter kubik. Karena tekanan dibuat konstan, maka volumenya akan berubah. Berarti pada keadaan kedua volumenya itu akan berubah. Berarti kita cari dulu besar dari volume yang kedua dengan menggunakan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita cari besarnya V2. Itu jadinya sama dengan V1 dibagi dengan V1 dibagi dengan T1 ya, dikalikan dengan T2. Berarti V2 nya sama dengan, kita masukkan angkanya, V1 adalah 9 dibagi dengan besarnya suhu pada T1 adalah 300 Kelvin dikalikan dengan besarnya suhu pada T2 yaitu 400 Kelvin. Sehingga pada keadaan yang kedua volumenya adalah sebesar ini saya mau nulis 12 tapi salah. Volume pada keadaan yang kedua adalah 12 meter kubik. Kita lihat bahwa volume dari udaranya itu bertambah dari tadinya 9 meter kubik menjadi 12 meter kubik. Tetapi karena kita punya ruangan yang tertentu sehingga ruangannya tersebut ukurannya tidak berubah, tetapi volume udaranya atau volume gasnya itu bertambah. Berarti ada sebagian dari volume gas tersebut yang keluar dari ruangan
tersebut, di mana besarnya volume yang keluar itu volume gas yang keluar itu sama dengan 12 meter kubik dikurangi dengan 9 meter kubik, yaitu sebesar 3 meter kubik. Oke, ini adalah besar volume, tetapi pada soal yang ditanyakan atau pada pilihan jawaban yang ditanyakan bukan banyaknya volume udara yang meninggalkan ruangan, itu bukan dalam bentuk volume tetapi dalam bentuk mol. Maka kita cari untuk mencari besar besar mol dari udara yang meninggalkan ruangan tersebut, maka kita gunakan persamaan bahwa PV sama dengan N dikali R dikali dengan T, dimana PV-nya ini adalah merupakan tekanan dan volume, N adalah jumlah mol, R-nya adalah tetapan umum gas, dan T-nya adalah suhu. Karena terjadi perubahan volume dan tekanannya tetap, maka suhunya, pada tekanan yang tetap, maka akan terjadi perubahan volume dan perubahan suhu, sehingga persamaan ini menjadi P dikali dengan perubahan volume sama dengan N dikali R dikali dengan perubahan suhu, sehingga untuk mencari jumlah mol dari sejumlah gas yang keluar dari dalam ruangan tersebut itu sama dengan P dibagi dengan P dikali dengan delta V dibagi dengan R dikali dengan delta T. Berarti N-nya sama dengan besar dari tekanannya, yaitu 1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal, dikalikan dengan perubahan volumenya yaitu 3 meter kubik, dibagi dengan besarnya konstanta umum gas yaitu 8,314, dikalikan dengan perubahan suhu, atau kita ambilnya suhu akhirnya deh. Kenapa? Karena kalau kita pakai suhu yang akhir, maka kita lihat bahwa suhu di sini atau ketika gasnya keluar, suhunya itu sudah menjadi suhu yang akhir. Oke, sorry, saya yang salah. Di sini harusnya bukan pakai delta T, tapi pakainya suhu yang akhir yaitu T2. Kenapa? Karena sejumlah gas keluar tadi itu terjadi ketika suhunya naik jadi 400 Kelvin. Berarti di sini masukin 400. Oke, kita masukkan angkanya. Terus kita hitung, ini nolnya saya coret dengan 10 pangkat 5 sehingga jadinya adalah 10 pangkat 3 ya, karena yang dicoret itu nolnya 2. Saya ulangi di sini saya ini tadinya 5, ini tadinya 3. Nolnya saya coret, jadi di sini adalah 10 pangkat 3 dikali dengan 3 dibagi dengan 8,14 dikali dengan 400. 3 dibagi dengan 8,314 dikali 4 itu hasilnya adalah 0,09 dikali dengan 10 pangkat 3. Oke, maka hasilnya adalah sama dengan 90 mol. Sekitar 90 mol. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Diketahui suatu gas ideal pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai kecepatan RMS atau kecepatan rata-rata efektifnya yaitu sebesar V. Berarti diketahui pada keadaan awal suhunya sama dengan 27 derajat Celcius, maka VRMS untuk keadaan awalnya sama dengan V. Yang ditanyakan, kalau suhunya naik menjadi 600 Kelvin, maka besarnya kecepatan RMS pada keadaan kedua tersebut kira-kira berapa? Oke, kita coba jawab soalnya. Nah, untuk mencari kecepatan efektif rata-rata VRMS, maka kita bisa gunakan persamaan-persamaan yang pertama,
yaitu adalah 3 dikali dengan konstanta Boltzmann dikali dengan suhu dibagi dengan massa dari gasnya, atau kita juga bisa gunakan persamaan 3 dikali dengan konstanta umum gas dikalikan dengan suhu dibagi dengan massa massa molar gas, atau kita juga bisa gunakan persamaan 3 dikali dengan tekanan dibagi dengan massa jenis dari gasnya. Nah, karena pada soal sudah diketahui bahwa suhunya sama dengan 27 derajat Celcius dan 600 Kelvin atau menjadi 600 Kelvin, berarti kita bisa gunakan hubungan antara kecepatan RMS atau kecepatan efektif rata-rata dengan suhu, di mana hubungan antara kecepatan RMS Vrms dengan suhu itu adalah sebanding atau berbanding lurus. V itu berbanding dengan akar, karena di sini suhunya dalam bentuk akar, maka sebanding dengan akar dari suhunya. Nah, karena kita gunakan persamaan yang kesebandingan atau menggunakan perbandingan seperti ini, maka kita bisa menggunakan persamaan tersebut kita modifikasi bahwa V pada keadaan yang pertama dibandingkan dengan V pada keadaan yang kedua itu akan sama dengan akar dari suhu pada keadaan yang pertama dibagi dengan akar dari suhu pada keadaan yang kedua. Oke, langsung saja ya, kayaknya kita masukkan angka-angkanya. Oh belum, ternyata suhu pada keadaan yang pertama masih dalam bentuk derajat Celcius. Ini harus kita ubah menjadi Kelvin, di mana 27 derajat Celcius tadi kita sudah hitung itu sebesar 300 Kelvin. Oke, langsung saja bisa kita masukkan angkanya. V1 dibandingkan dengan V2 akan sama dengan suhu yang pada keadaan awal yaitu 300 Kelvin dibagi dengan suhu pada keadaan akhir yaitu 600 Kelvin. Karena di atas sama di bawah sama-sama menggunakan akar, maka saya bisa tuliskan akarnya atau dalam ruas yang sebelah kanan itu jadi akar 300 dibagi dengan 600. Oke. Nah, karena yang ditanyanya adalah V2, maka V2 sama dengan akar dari 600 dibagi dengan akar dari 300, kita balik aja ya, dikali dengan V1, yaitu besarnya adalah V. Sehingga persamaan ini menjadi V2 dibagi dengan akar dari 2, 600 dibagi 300 itu hasilnya adalah 2 dikalikan dengan V, atau hasilnya adalah akar 2 dari V. Kita lihat pilihan jawabannya, apakah ada akar 2? Oh, ternyata bentuknya adalah desimal, maka harus kita ubah desimalnya akar 2 tersebut menjadi desimal, di mana akar 2 besarnya adalah 1,4 dikali dengan V, atau pilihan jawabannya yaitu pilihan jawaban A. Oke, kita sudahi dulu video kali ini, cukup 5 soal. Nanti kita lanjutkan nomor-nomor berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.